Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apalagi sekarang insya Allah pekan depan menurut kita kurang lebih pada tanggal 23 Maret 2023 yang jatuh pada hari Kamis, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala limpahkan keberkahan. Allah akan lipat gandakan pahala untuk amal-amal hambanya. Maka mari kita harus mempersiapkan diri menerima proyek Allah Ta'ala yang sangat-sangat fenomenal akan pahalanya, supaya kita bisa lebih semangat, utamanya pada Ramadan tahun ini. Maka kita harus mempersiapkan diri, karena proyeknya tidak cuma sehari dua hari, tapi kurang lebih 1 bulan, 29 atau 30 hari. Maka pentingnya kita mentarget diri. Target itu apa? Target itu motivasi dengan cara menunjukkan manfaat-manfaatnya. Orang itu akan termotivasi kalau tahu manfaat dari suatu perbuatan atau amalan. Contohnya itu uang. Kenapa orang banyak yang senang uang, mencari uang sampai ujung dunia? Ya karena mereka tahu manfaat uang. Dan demikian juga kalau kita semakin banyak tahu keunggulan, fadilat, keutamaan bulan Ramadan, insya Allah kita akan semakin senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sebaliknya kalau seseorang itu tidak tahu banyak tentang Ramadan, tahunya cuma puasa, isinya haus dan lapar, maka ketika kedatangan Ramadan dia akan gundah gulana, merasa susah, siang hari nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kemudian kita semuanya berusaha untuk meningkatkan diri, meningkatkan pengetahuan tentang keutamaan Ramadan, sehingga kita akan semakin senang dan bisa menjalankan berbagai macam ibadah selama Ramadan dengan lebih baik dan lebih sempurna. Kita awali yang pertama, ternyata itu Ramadan atau puasa Ramadan itu hanya
ditenderkan, hanya ditawarkan kepada orang-orang yang beriman, bukan ditenderkan kepada setiap orang. Maka di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah kenapa, karena Allah akan memberikan nasihat-nasihat. Allah akan tawarkan kepada kita proyek-proyek yang sangat-sangat menguntungkan. Terus apa isinya? Kutiba alaikum yang ditetapkan atas kamu menunaikan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan kepada bangsa-bangsa umat kurun-kurun sebelum kami, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, termasuk kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa dan ibadah-ibadahnya itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempunyai derajat maqam yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa. Nah, dengan ayat ini kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, seandainya ada 10 lowongan kerja dengan gaji 1 bulan itu 10 miliar. Tahu 10 miliar ya? 10 miliar itu 1 nya 10 ya. Yang lama 10.000, lowongannya cuma 10 lowongan. Yang diterima 10 atas 10.000. Yang diterima 10 atau 10.000? 10 bukan 10.000. Yang lama 10.000, yang diterima cuma 10. Lah kita termasuk orang-orang yang diterima menjadi pekerjanya Allah dengan gaji 10 miliar per bulan. Maka kita merasa sedih apa merasa bunga? Ya. Biasanya kita merasa bunga bahagia kenapa diterima sebagai pekerjanya Allah. Terus kita bekerja dengan amal-amal selama bulan Ramadan, utamanya adalah untuk menahan diri dari makan, minum, dan cara yang diharamkan atau dilarang. Sementara yang tidak diterima jadi pekerja ya bebas, nggak usah bekerja, nggak usah puasa, boleh makan, boleh minum dan sebagainya. Maka kita jangan sampai ngiri kepada orang yang tidak puasa, tapi harus sabar, harus kasihan. Ya, mereka orang yang tidak mendapatkan proyek dari Allah Ta'ala. Ya. Dan nanti kalau sudah bekerja selesai, orang-orang yang bekerja akan mendapatkan gaji atau upah atau balas jasa. Sementara yang tidak bekerja ya tidak dapat apa-apa, nggak dapat gaji. Dan makanya kita kalau menjadi orang Islam dan kemudian kita mau puasa dan juga amal-amal yang kita akan mendapatkan gaji, upah, namanya surga dengan berbagai macam kenikmatan. Makanya Allah kita semuanya harus merasa senang hati. Kita harus merasa bahagia kedatangan tamu bulan Ramadan. Sebagai namanya Nabi kita ketika mau pada Ramadan beliau mengatakan marhaban ya Ramadan. Kalimat yang menunjukkan kebahagiaan bukan kesedihan.
Kemudian Allah sudah mengkondisikan Ramadan ini untuk beribadah sampai Allah menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga dan membelenggu setan-setan supaya tidak menggoda. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika telah datang bulan Ramadan, "Wutirat abwabul jannah," dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Orang begitu mudah untuk beribadah, bisa membaca Quran sak dodoan 3 juz mungkin, atau 3 lembar. Sholat malam semuanya mengerjakan sholat juga begitu. Beda dengan hari biasa, jangan mau 3 juz 3 ayat kadang sudah merasa berat. Wawulikat abwabunnar, dan juga dikunci, digembok, ditutup dengan rapat pintu-pintu neraka. Orang akan merasa kekewu kalau berbuat yang tidak baik. Namun sekarang mulai orang merasa biasa dengan perbuatan yang tidak baik. Basuhi dari sayatin, dan setan-setan dibelenggu, dirantai oleh Allah Ta'ala, utamanya setan dari kalangan jin, sehingga Ramadan itu sebetulnya Allah kondisikan suatu kondisi yang mudah untuk menunaikan ibadah. Allah ini kok masih ada orang yang tidak ibadah, berarti orang-orang yang masa sangat-sangat lemah. Musuhnya sudah dilemahkan, kondisi kalah. Kalau kita berikan suatu ilustrasi Bapak Ibu, ada 2 petinju A dan B. Kemudian A sudah diikat di pojok ring, kemudian si B tinggal memukul dengan leluasa. Lah kok si B malah kalah dengan si A? Berarti kan si B itu petinju yang lemah, petinju ayam sayur. Demikian juga kalau sudah Allah bukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setannya dibelenggu, kok masih ada orang yang merasa tidak mau beribadah, tidak mau ke masjid, tidak mau membaca Quran, berarti petinju atau umat atau orang yang sangat-sangat lemah. Makanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang bermujahadah, menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan event Ramadan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, supaya kita besok lebih mudah hidup kita di dunia sampai di akhir. Kemudian bagi kita orang-orang yang berpuasa, Nabi bersabda bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan. Dalam sebuah hadisnya agak panjang, Nabi bersabda, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudo'ahu asatu asu amtaliyah." Setiap amal anak Adam itu akan dilipatkan kebaikannya 10 kali, ila sa'ami aden dipen sampai 700 kali. Itu kehebatan Allah pada kita. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, ila shaum, kecuali puasa, Innauli, maka senyap puasa itu untukku, dipersembahkan khusus untuk Allah. Tarifnya tarif khusus, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Wa anna azibihi, dan aku akan membalas dengannya. Jadi kalau kita lihat puasa manfaatnya yang bertingkat-tingkat. Si A itu puasanya
dari subuh sampai maghrib tidur terus, ya. Si B bangun kalau masih mau sholat, ya. Si C membacakan dan seterusnya. Dan nanti ada orang yang puasa itu nggak sholat ya ada, tapi ya puasa dari subuh sampai maghrib ada, ya tapi nggak sholat, ya. Demikian juga ada orang yang menurut Imam Syafi'i itu puasa itu dibagi tiga. Yang pertama puasanya orang biasa yang sekedar meninggalkan lapar dan yang sedang makan dan minum. Yang penting boten kali menjutu orang-orang biasa. Yang kedua puasanya orang-orang yang khusus, ya. Orang yang sudah bisa meninggalkan makanan ditambah menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga lisannya, menjaga tangannya dan anggota badan yang lain. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga khususnya orang-orang yang khusus, lebih khusus lagi puasanya para nabi, para rasul, sahabat nabi yang dalam waktu hanya memikirkan tentang kenikmatan di akhirat, sehingga apapun yang dia punya akan dikorbankan. Nah, sehingga balasan yang akan diberikan Allah kepada ketiganya juga berbeda-beda. Orang-orang yang puasa biasa yang mungkin seandainya gaji ya mamanya 1 juta, ya. Yang khusus ya mungkin 10 juta, yang khusus lagi yaitu 100 juta. Nah, makanya kita kalau menginginkan puasa kita dibalas dengan balasan yang lebih banyak, maka kita harus semakin menyempurnakan puasa kita. Tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga menjaga hawa nafsunya, menjaga pandangan mata, menjaga telinga kita dan lain sebagainya. Ditambah dengan mengganti keburukan dengan kebaikan. Yang biasanya ngerasani terus diganti dengan berzikir, ya. Yang biasanya matanya, utamanya anak-anak nggak dino enaknya mau gamkim, jadi kalau gamkim itu 4 jam kuat, ya. Terus diganti dengan baca Quran dan lain sebagainya, ya. Terus lissaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, saat-saat yang menggembirakan. Yang pertama pada indah fikrihi, yaitu kegembiraan ketika dia bersuka, ya. Kalau kita sekarang saksikan hampir di setiap masjid itu kalau menjelang buka puasa isinya kegembiraan. Makanan, minuman disiapkan, banyak yang datang, banyak yang berpuasa, ya. Ketika pertama kali menikmati makan atau minuman rasanya sangat enak. Kenapa? Karena sudah sehari tidak makan dan tidak minum, ya. Tegukan pertama dari setiap apa yang kita akan terasa enak sekali, meskipun cuma air putih bumi, apalagi es degan, ya, akan lebih nikmat, ya. Itu yang pertama. Wa fakatun indari qawlofihi, dan yang kedua kegembiraan ketika kita ketemu dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima gaji kita, upah kita, balas jasa kita, ya. Setiap pekerja pegawai itu paling menyenangkan kalau menerima gaji atau upahnya, awalnya upahnya banyak, ya. Jadi kalau digaji dengan gaji yang banyak kita akan senang. Bahkan nanti juga dijelaskan di ajarannya bahwa Allah itu akan menggaji kita di atas ekspektasi kita, di atas
harapan kita seandainya begitu seandainya kita puasa sehari itu pantasnya digaji uang berapa kira-kira? Mau ramangan sedino kok pantesnya pinter 1 juta atau 3 juta umum gitu. Seandainya 10 juta ramangan sedino 10 juta saya bayar sopo umpama gitu. Tapi otaklah mau kok gaji yang lebih banyak, gaji yang lebih sempurna dibanding apa yang kita harapkan. Bahkan tidak cuma gaji pahala, tapi juga diutamakan, disanjung, dimuliakan. Sampai-sampai maaf saja nafasnya, khusus jantung ababnya orang yang berpuasa. Yang menurut kita itu aromanya tidak sangat sedap, ya tidak sangat sedap. Tapi dianggap dijadikan Allah suatu aroma yang lebih sedap dibanding dengan kasturi. Walau mufihil yaku intaumu, dan nafasnya orang yang puasa itu lebih sedap, lebih wangi di hadapan Allah min rihil misad, dari aromanya minyak kasturi. Ya, saya pernah mendapat keterangan Bapak Ibu, kalau orang itu puasa terus napasnya sangat-sangat berbau, maka mereka akan mencucuk, ya, mencucuk nafas kita yang bau dengan mulutnya mereka terus diserot, ya. Jadi kita malah senang, ya. Kalau kita mungkin gebes, emang kita malah senang, ya. Semakin berbau semakin senang, ya. Maka sebagian mengatakan ketika Nabi Musa dipanggil oleh Qasina awalnya 30 hari. Terus di 30 hari kemudian Nabi Musa itu sikatan atau siwakan, ya, sehingga baunya tidak mau lagi. Terus disuruh tambah, kamu sikatan kok kamu tambah 10 hari, tambah 10 hari biar baunya itu semakin menyengat, ya. Jadi kalau kita bayangkan itu, jadi nafasnya orang yang berdoa akan disenangi oleh malaikat, bahkan diserot-serot oleh malaikat, ya. Makanya kita harus memahami bahwa itu sebagai kemuliaannya. Contoh menurut agak-agak mungkin ada seorang laki-laki, ya, ngeraya pada seorang perempuan, kamu tak pengen jadikan saya, mau nggak? Pak Sudi. Nah, kemudian orang nanti berkata, terus aku ganti keset ngerapopo. Jadi kan ngerpek. Demikian juga kalau memuliakan kita dengan menjadikan nafas kita yang kurang sebagai aroma yang lebih wangi dibanding dengan kasturi sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang puasa. Makanya kita jangan merasa minder, suara bape lainnya kowe. Untuk otak itu lebih sedap dibanding dengan kasturi. Allah akan memulihkan pada kita, ya. Terus kemudian tadi di antara kegembiraan adalah berbuka. Nah, sebagian orang, utamanya yang maaf saja tidak mempunyai ilmu, merasa bahwa puasa itu kalau lebih panjang, lebih banyak pahalanya, itu adalah pengertian yang keliru. Kamu puasanya buka sahurnya jam 3:30, puasa itu sahurnya jam 1:30. Nanti kamu bukanya jam 6, saya jam 9 malam, merasa lebih baik. Ternyata keliru, ya. Justru orang-orang yang dia mensegerakan buka itu adalah yang lebih baik menurut Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian ada namanya takjil, takjil. Tak, itu adalah mensegerakan. Wis masuk waktu buka, musim bocek kelompok, kamu batalkan dulu meskipun cuma makanan ringan. Yang menolak takjil segera buka. Lah sotonya belum masak, ya, opornya belum matang, gitu.
Rapopo sing penting nek wedang putih nopo kurma nopo yang hanya dipangan sih untuk membatalkan puasa. Namanya takjil. Yang namanya seharusnya pakai takjil itu kudune cilik-cilikan, buatan takjil kok ayam bakar. Namanya kan berbuka, gitu. Kalau bisa begitu, kalau bisa memang nggak ada larangan. Sampai Nabi bersabda tentang fadilah bersegera puasa. Layan tahu dinu dohiron ma'ajal nasu al-fitoka. Tidak henti-hentinya agama Islam ini akan berjaya, akan menang selama orang yang bersatu mensegerakan berbuka. Di pensegeran buka itu akan menjadikan Allah menolong kepada orang-orang yang berislam. Di anak Yahudi wa Nasrani yu'akhirun karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dulu ketika puasa mereka mendidih mengakhirkan berbuka rumongsone perasaannya itu lebih baik dan itu lebih buruk. Makanya sekarang ini nanti di Masjid Allah ada program-program untuk takjil rakitan untuk membatalkan puasa, monggo untuk dibiasakan. Kemudian yang namanya amalan itu ada yang sempurna, ada yang sia-sia. Demikian juga orang yang berpuasa, orang yang ada yang puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala, dapatnya cuma haus dan lapar. Lah siapa mereka itu? Nabi jelaskan dalam sebuah hadisnya. Man lam yada qaulan zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang bohong, wal amala bi, dan menunaikan amal dengannya, walaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak punya hajat, enggak punya kepentingan, enggak butuh bi ayat atau amahu wa sarabahu, bahwasanya dia meninggalkan karena makna puasanya. Jadi siapapun termasuk kita Bapak Ibu, kalau puasa kok senengane ngapusi, masih ngomong bohong, maka puasanya Allah gak akan terima. Meskipun sudah diniati dengan ikhlas, tapi kalau masih bohong gak diterima. Makanya kebohongan harus kita enyahkan, kita lenyapkan dari kita, baik ketika Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian di hadis lain Nabi berkata, "Rubaso ini." Berapa banyak orang yang puasa laisa min siyamihi illa yang mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, dapatnya cuma nopo lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa min siyamihi illa sahur. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, orang yang sholat tarawih, orang yang sholat qiyamul lail, tapi mereka tidak mendapatkan kecuali melekot. Artinya sholatnya tidak diterima. Artinya itu banyak sekali. Makanya supaya puasa-puasa kita itu diterima Allah, maka sekali kita harus meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala orang yang berpuasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya orang puasa. Contoh, kalau ibu-ibu jam 3:30 atau jam 4 sudah makan sahur. Kemudian jam 10 pagi kok kedatangan bulan, kemudian itu batal, yang membatalkan puasa harus mengganti pada hari yang lain. Tapi ada orang yang jam 4 puasa atau sahur, kemudian sedino itu tadi cuma bohong terus, itu puasanya enggak batal, sah.
sampai maghrib, tapi pahalanya tidak ada atau kabur. Ya, makanya harus kita jaga dengan keduanya tadi. Terus sedikit lagi, ketika kita puasa seharusnya ada perbedaan kudune yo nek bedane poso karo ora poso, ya. Maka dalam musnadnya Ibnu Abi Syaibah dikatakan waliyakun alaika, dan hendaklah kamu melalui waqurun itu ketenangan, menjaga mata, menjaga telinga, wasakinatun, dan ketenangan jiwa, yauma syamika, ketika kamu puasa, wala tas'al yauma fitrika wa yauma sawon, dan jangan sampai kamu menjadikan hari puasa dan hari berbuka sama, jangan sampai sama. Harus ada bedanya, puasa lebih, hatinya lebih sakinah, ucapannya lebih baik, ya, dibandingkan kan tidak puasa. Terus ada orang yang berkata, ya, orang Islam pas Ramadan itu kalau siang puasa, kalau malam puasin, terus puasin, terus puasin, balas dendam, ya. Nek dalu wis bar maghrib niku ngapunten napa-napa mlebu, olah ayam bakar, gitu. Wis olah yo es teh meneh, nggih bar nisa terus napa karwe batawe jaburan, gitu. Mau tidur pun juga cek mangan bakmi godhong, namanya jangan kita hindari. Kalau siang balas dendam tidur, kalau malam balas dendam makan, itu kan nggak ada bedanya. Makanya kita harus semakin mengurangi makan dan mengurangi tidur kita, ya. Utamanya sudah mulai 40 atas harus seperti itu, ya. Tidurnya dikurangi untuk apa? Ibadah. Makanya tidak dikurangi untuk ibadah puasa. Ya, kalau masih umur 17 tahun ya memang semego nih, ya. Tapi kalau dari 5 tahun semego berarti kalah semego nih, Bu. Oke, kita semuanya monggo berdoa kepada Allah, semoga kita diberi petunjuk, kekuatan, kemauan untuk bisa semakin menyempurnakan pada tahun ini, dan semoga Allah menerima semua amal kita, menghapus semua dosa kita, dan Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan termasuk subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.